Baik, sesuai janji saya ya, sebelum nanti kita tanya jawab, saya mau minta testimoni yang sudah menjalani, boleh? Kan Ibu udah berapa 3 kali, Ibu, ya. Cerita sedikit saja, kenapa Ibu setelah menjalani, silakan. Ya, nanti saya kasih door prize. Ya, silakan Bu. Ayo. Ibu cerita bagaimana, nanti biar bisa orang-orang lain tahu lah. Ya, makasih. Terima kasih Ustadz Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Jamal. Usia saya sekarang berjalan ke 54 tahun. Saat ini saya baru tinggal di Malang 1 tahun, sebelumnya saya di Jakarta. Awal pekerjaan saya adalah saya dari farmasi, ada anak saya. Selama 25 tahun. Saya tadi bilang, seandainya saya waktu itu mengenal ilmu manajemen ini, saya mungkin tidak akan masuk di dunia farmasi. Kemudian saya pensiun dan saya menjadi kontraktor, saya mendirikan perusahaan konstruksi. Kerjaan saya adalah bikin bandara dan pelabuhan. Jadi kalau bicara tadi makanya saya cerita sama pengalaman saya Ustadz gitu. Saya di Jakarta dan pada tahun 98 saya mendadak divonis kena kanker kelenjar getah bening dengan stadium 4. Dengan prediksi dokter diagnosa umur saya hanya 3 bulan saja. Waktu itu saya umur 32 tahun, anak saya masih umur 1 tahun sama 2 tahun. Terus terang aja saya waktu itu dengan pemahaman agama saya yang masih minim, pokoknya kalau waktu itu saya hanya menjalankan sholat, puasa dan sebagainya. Untuk gini-gini karena kita mungkin masih terlalu muda dan produktif, baik kejar duniawi, begitu. Prestasi, saya menyalahkan terus terang aja waktu itu saya shock dan saya saya menghujat Allah, terus terang aja. Bagaimana dengan saya yang seorang vegetarian, tahu-tahu divonis kanker dengan hanya umur 3 bulan. Saya shock selama 1 minggu. Teman-teman dan kakak saya itu adalah salah satu dokter bedah juga. Sampai maaf, karena saya di Jawa Timur ya ada kata kasar saya sampai pisuin, kowe itu dokter goblok, saya bilang gitu. Adikmu kena kanker gini kok nggak tahu. Karena kanker itu kan nggak ada gejalanya. Tapi saya nggak tahu selama 2 minggu ya, 2 minggu saya nggak tahu itu datangnya dari mana. Dengan kedangkalan saya berpikir kalau saya protes terus kepada Allah, saya akan mati cepat. 3 bulan dikurangi 2 minggu, kurang 2,5. Ya kan mati cepat, nggak ada yang dilakuin. Saya juga sembahyang, mandi sebagainya juga sudah. Tapi sebagai akal tadi logika, saya harus melakukan sesuatu. Apa langkah pertama yang saya lakukan? Saya harus berdamai dengan penyakit saya. Saya menerima. Kalau kata tadi kan harus menerima ya konsepnya. Saya harus menerima, tapi harus melakukan sesuatu biar saya bisa sembuh. Karena saya nggak mau putus asa kan gitu. Akhirnya waktu itu saya tinggal di Jember, Jawa Timur. Saya langsung ke Surabaya. Diperiksa 3 lab sama Prof. Lunardi ahlinya dan memang positif. Jadi saya sudah yakin bahwa saya pasti sakit, tapi saya nggak mau mati. Betul ya Bu, saya nggak mau mati. Si nom kok aku gitu ya. Kalau mati kan enak nanti istri baru suami saya. Kan kasihan anak saya kan masih 1 tahun 2 tahun lah, omahku lain-lainnya lah dipek wong wedok liya kan gitu ya. Nah maulah aku harus berusaha demi anak saya. Demi anak saya, melihat anak saya enggak ngerti bagaimana ibunya di ujung itu langsung ini saya enggak tahu nanti hukumnya di Islam itu ikut asuransi kesehatan baik atau tidak, saya enggak tahu. Tapi di perusahaan saya kan perusahaan asing, saya memang dimasukkan asuransi langsung berangkat ke Singapura untuk melakukan tindakan. Nah itu adalah langkah berpasrah diri, tapi di situ pun ada fase denial saya menolak terus Mas Ian. Akhirnya dokter di Singapura bilang kalau ibu otaknya berpikir menolak, pengobatan tidak akan sembuh. Obat apapun secanggih apapun itu bukan tidak bisa diterima, lama sembuhnya. Saya akhirnya ya selain saya menerima, saya berdamai dan saya berserah diri pada Allah.
Jadi aku kudu ikhlas iki carane bagaimana. Saya nggak ngerti konsep agama Islam yang seperti sekarang. Pokoknya aku kudu nerima dan harus sembuh. Jadi akhirnya setelah dioperasi, operasinya itu berjalan kurang lebih 20 jam karena di leher. Dan di leher ya. Itu kemudian langkah berikutnya saya dinuklir. Nah ini stres lagi yang kedua saya. Ternyata saya lebih stresan bukan divonis kanker tapi setelahnya. Karena katanya dokter ini tidak menjamin hidup ibu akan selamat. Kami hanya mencegah dia tidak mencebar kemana-mana. Karena penyebaran kelenjar getah bening itu adalah 2 dan itu fatal semua, naik ke otak dan ke paru-paru. Nah, akhirnya saya dinuklir, keluar tuh saya kayak orang gila karena waktu masuk rambut saya itu hitam sebahu. Keluar dari ruang nuklir itu 3 hari, nggak dikasih kaca kan, semua kan diisolasi karena nuklir itu kan berarti bisa sangat radiaktif. Keluarnya rambut saya yang atas kok jadi putih, saya malah jadi stres. Lah kok kayak kontol gini aku gitu. Karena di Singapura kan nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya ngomong celometan bahasa Jawa itu mungkin pelampiasan dari saya. Jadi di situ. Terus saya di sana kan namanya di Singapura kan banyak Chinese ya, Chinese dan bukan orang Muslim, mereka sulit menerima. Kadang-kadang saya sholat itu agak sulit juga. Loro itu kayak gitu, pakai logika. Tapi kakak saya yang dokter bedah tulang kan menemani itu bilang, logikamu ditaruh karena di sini adalah kebesaran Allah ini yang jalan. Kamu selama ini logikamu terlalu tinggi. Terus terang aja Pak Ustadz, karena saya memang pendidikan di Jepang, jadi logikanya yang terlalu main. Logikamu ditaruh, pikiran logika itu sudah tidak bekerja di sini. Karena kalau bekerja di sini, hidupmu tinggal 6 minggu. 6 minggu kan 3 bulan dikurangi sebulan kan 6 minggu. Gitu. Terus saya mikir, logika tetap saya pikir untuk mikir betul juga ya katanya kakakku. Ya sudah, sekarang aku harus bagaimana? Perbaiki ibadahmu. Gitu. Terus saya dengan keterbatasan saya hanya membaca triple surat. Triple surat. Qul ahad, qul anas, al-falaq. Setiap itu sampai waktu di baru trikul ya. Sampai saya setiap seminggu sekali kan saya mengalami whole body scanning. Whole body scan itu pengobatan dimasukkan ke kapsul yang tabungnya itu dengan kita hanya sebatas gini. Jadi itu kalau kita nggak mental kuat dan berserah diri, kuncinya itu bukan di mental, sebenarnya pasrah diri bahwa ini harus kita jalanin gitu. Itu saya bisa melampaui itu berjalan, diperiksa mulai jam 8 Pak Ustadz sampai keluar dari tabung itu jam 3 sore. Karena memang itu harus pelan dan lambat, kan harus teliti di mana biar kelihatan aptik atau metastasenya kanker. Dan alhamdulillah sampai terapi ini saya sudah menjalani 20 tahun, alhamdulillah. Hasil kankernya itu tinggal 0,001. Tapi bukan berarti saya harus lega ataupun itu enggak harus maksudnya lengah, bukan. Tapi saya damai dengan bahwa saya penderita survival cancer iya, tetapi kekuatan berserah diri kepada Allah itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Dan di tengah-tengah saya mengalami pengobatan, saya kan punya tanggung jawab pada anak. Jadi saya harus bekerja, berprestasi. Jadi saya fokus ke hal yang positif, yaitu positif, berpikir positif itu sangat penting sekali, memotivasi kita untuk ke jalan yang lurus. Kalau jalan belok-belok setan menang, saya kan bedal di karaoke, kan gitu. Loh iya kan, saya hobi senang nyanyi. Dan awal perusahaan saya perusahaan Jepang, di mana fasilitas untuk entrepreneurship ya itu sangat dimudahkan. Jadi gitu. Tapi tadi itu alhamdulillah masih jalan yang lurus. Jadi bukan ke karaoke beloknya. Bukan ke karaoke. Saya lebih banyak duduk di Masjid Agung Surabaya karena kantor pusat saya di Surabaya. 5 tahun setelah saya menderita kanker itu ada pukulan lagi bahwa tahu-tahu ini tadi cerita ketawa-ketawa. Tahu-tahu karena suami saya adalah kepala proyek di kontraktor. Saya waktu itu masih di farmasi. Ada telepon
Saya pikir telepon ini gajinya sudah masuk, kan gitu ya. Seneng. Nggak taunya teleponnya cuma bilang gini, besok coba urus perceraian. Jadi kayak gimana ya? Menerimanya itu antara bener enggak sih, percaya atau tidak. Ternyata telepon dari suami bahwa suami minta cerai karena ada orang lain, kan begitu. Saya bilang sederhana aja, ya sudah, saya yakin ini adalah karena pengalaman kanker yang saya bisa menyalin, saya ambil hikmahnya. Hikmah dari kanker itu yang saya yakin bahwa saya dicegah Allah dari kesombongan. Karena terus terang aja, karena mungkin pendidikan, saya mungkin agak sombong dalam hal bukan soal materi, tapi kepandaian ya, itu intelektual. Jadi saya ditegur sama Allah, langsung dikasih kanker yang akan nyebar ke otak. Jadi diambillah di situ sehingga saya bisa menerima dan bisa memahami berbagai karakter ya, maksudnya keterlambatan tingkat orang itu saya sudah bisa menerima. Makanya begitu saya sudah melampaui itu sama Allah diuji lagi. Nih, suami yang sudah 18 tahun, 24 tahun lah saya menemani, tahu-tahu meminta pisah. Saya terima bahwa mungkin ini jodoh, bukan berarti saya suka perceraian, bukan, tetapi dengan perjalanan hidup yang sekian dan saya harus kuat, saya ambil. Nah, setelah berpisah, tadi teman-teman ketawa dengan cerita saya karena setelah tahu kita tetap bisa bersurvive, minta balian lah, ono kucing teklek kecemplung kalen, dan itu ya nggak mau lah, gitu kan gitu. Timbang teklek alung balen no way, itu. Akhirnya saya di Jakarta Pak Ustadz, rumah saya di Komplek Bia Cukai Rawamangun, dan di situ saya pegang perusahaan konstruksi grade 7. Grade 7 itu setara dengan waskita. Jadi pekerjaan saya adalah bikin dermaga dan saya adalah jadi saya adalah pemegang kendali perusahaan, saya adalah direkturnya gitu. Saya mengendalikan proyek-proyek dari Aceh, salah satunya mungkin bapak-bapak lihat di TV, pembangunan Tugu 0. Ada kan itu? Nah, itu adalah Sabang, itu adalah kami yang mungkin itu, dan sampai Papua. Jadi pengalaman dari kanker sampai saya pegang konstruksi itu bukan hal yang mudah, penuh perjuangan dan berpasrah diri, tawakal kuncinya, dan memang betul sholat yang menyelamatkan dan menjaga kita. Kalau menurut saya ya gitu. Dan di tengah-tengah konstruksi itu bukan berarti enak. Ini tadi saya cerita, ada cerita kena tipu 3 triliun ya Pak Ustadz. Kalau saya diutangin orang utang ke saya totalnya 2,1 M sampai saat ini. Dan itu saya nggak tahu, entah saya ini nggak punya hati juga, ikhlas-ikhlas saja, nggak ada marah. Bahkan yang lucu, saya malah yang ngutangin saya mau diperkarakan di polisi. Ini yang saya yang lucu. Mungkin karena dipikir saya perempuan, jadi saya mungkin gampang digertak. Tapi pengalaman hidup karena kanker yang sebetulnya membuat saya menjadi berserah diri, itu tadi kuncinya, berserah diri. Dan saya yakin semua itu karena Allah. Saya tidak akan menjadi seperti itu karena kalau tidak izin Allah. Jadi balikin aja. Bahkan saat saya mengalami, karena konstruksi adalah proyek yang sangat peka dan sensitif terhadap kasus korupsi, sampai 2016 saya masih menjadi salah satu saksi kasus korupsi di Indonesia, dan salah satunya sudah masuk. Jadi saya bagaimana merasakan tekanan di kepolisian, pemeriksaan, kejaksaan, bahkan KPK. Tetapi saya hakul yakin bahwa bila yang kita tetap di jalan yang lurus, bahwa kita akan selamat. Bukan berarti ibu bilang ini kaya. Buat saya ukuran kaya kan bukan di materi. Ketenangan, kebahagiaan itu kan bukan di situ. Karena hal-hal yang sudah terlampaui yang saya jalani ini membuat saya bisa berdiri di sini, bisa bertemu saudara-saudara, teman-teman yang menjadi saudara seiman, dan Ustadz Oku, terus terang saya ketemu Ustadz Oku pertama Juli 2018 ya? Hah? 19 itu pertama saya terkesan
saya duduk di meja itu. Karena yang beliau sampaikan itu, oh berarti saya selama ini sebetulnya di situ gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau disuruh ngarang buku gitu, aku ben iku nggawa tekon dia kan gitu. Karena memang terus saja Ustadz, bau buku yang saya baca memang mungkin salah kita juga atau bukan lingkungan. Buku yang saya banyak adalah banyak yang berkibar dari Eropa dan United ya gitu. Kalau nah sekarang saya sudah banyak ngumpulin dari cendekiawan-cendekiawan Muslim sehingga bergeser. Nah itulah bahwa dengan di jalan yang lurus dijaga dan berserah diri itu adalah kunci saya bisa bertahan sampai sini. Balik lagi, umur, rezeki sama jodoh itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Dan yang terakhir, setelah saya sendiri 6 tahun mengendalikan konstruksi itu, umroh saya yang terakhir ya alhamdulillah karena rezeki dan diberikan sama Allah ya bisa menjadi tamu Allah terus gitu. Sama umroh saya yang terakhir saya ketawa sendiri itu sebetulnya. Ketawanya apa? Sama Ustadz Wijayanto ya, bersama Ustadz Wijayanto di Jakarta dibilangin gini, Bu Reni ntar kalau berdoa di Jabal Rohma Bapak jangan boleh berdoa itu pelan-pelan. Kenapa Mbak Ustadz? Ya nanti kalau doanya gini, ibu-ibunya kan belakang ngaminin, ya Allah kabulkanlah saya punya istri lagi, amin gitu katanya. Banyak ilmu-ilmu gitu, kami ketawa. Saya pegang itu waktu di waktu sudah di sana. Jadi setiap berdoa, salah satu doa saya waktu itu, makanya jangan kita yang meminta memberi masalah ya kepada Allah. Saya berdoa begini, ya Allah, karena saya berpikir semua orang pasti meninggal, iya. Tapi karena saya mempunyai kanker seperti ini, saya harus lebih bukan khawatir ya, lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi, harus lebih lagi lah dalam hal dibandingkan yang ibu-ibu yang tidak sakit. Saya tuh berdoa gini, ya Allah, seandainya Engkau memberi izin aku untuk mempunyai suami lagi, tolong ya Allah pilihkanlah yang bisa menjadi imamku dunia akhirat. Saya nyaminya gitu, tidak milih A, B, C, D, padahal yang ngelamar juga banyak gitu ya, kan saya masih muda gitu. Gak. Itu. Tapi saya tidak milih begitu, jadi saya kembalikan kepada Allah. Semuanya apapun saya kembalikan kepada Allah. Waktu di Raudhah pun saya berdoa juga gitu. Berilah yang terbaik untuk kehidupan saya dan keluarga saya dan anak-anak cucu saya. Sudah itu aja. Nah setelah umroh 3 bulan Pak Ustadz, karena salah satu tuh Mbak Eni ketemu orang hanya 15 menit, 3 bulan berikutnya ngelamar ngajak kawin. Saya tuh bingung, saya yang maksudnya pengalaman konstruksi gitu ya Pak Ustadz, ini gimana jawabnya? Saya bilang gitu, saya tolak halus-halus, tapi mungkin ya itu balik kiriman dari Allah. Dan alhamdulillah suami yang sekarang bisa menjadi imam. Saya bisa merasakan bagaimana rasanya sholat diimami oleh suami. Ini adalah kebahagiaan yang tidak terukur, yang nggak bisa diganti. Bagaimana kita ibu-ibu ya mesti impiannya punya suami yang bisa ngajak kita sholat. Iya, bentar. Sholat tahajud bersama-sama. Itu adalah impian ibu-ibu, bukan materi, betul. Diajak sholat dan ke masjid bersama-sama itu adalah hal yang luar biasa buat saya. Nah itu adalah menurut saya, dan kuncinya balik berserah diri dan menjaga di jalan yang lurus. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, ataupun mungkin guruan kami ya Pak Ustadz ya, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muknya buat siap menerima kalian ya. Baik, sekarang kita waktunya sampai jam berapa ini panitia? Jam 3 ya. Baik, saya mau buat pertanyaan dulu karena kita bawa ya, Pak Agus ya. Siap-siap ya. Pak Agus mungkin bisa bantu atau panitia nanti yang angkat tangan duluan ya. Panitianya tolong dilihat yang angkat tangan duluan siapa, nanti baru jawab. Jadi angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu terus baru jawab. Jangan jawab dulu baru angkat tangan. Baik, saya mau nanya Bapak Ibu semua, dari tadi yang kita bahas, pertanyaan saya sederhana.
surat dan ayat berapa ya yang menyatakan bahwa nafsu itu dua, mendorong kejahatan dan nafsu yang dirahmati? Angkat tangan dulu ya, silakan. Surat berapa, ayat berapa? Ya, silakan. Oh ya. Ya silakan ya Bu ya. Ini muknya muk siap menerima kejadian. Jadi Ibu kalau pas minum ngelihat siap menerima kejadian, suami maki-maki ngomongnya apa? Alhamdulillah. Karena siap menerima kejadian. Siap, sekali lagi ya. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa ya apa ya? Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti akan selalu diberikan masalah oleh Allah. Surat dan ayat berapa bahwa Allah akan menciptakan manusia dari mani yang bercampur dan Allah hendak mengujinya. Itu ibu ya, silakan Bu. Ayat 1. Salah ayat ya. dua. Oh ya. Ya silakan Bu, diambil Bu, mohon maaf. Ini muk ya. Satu lagi ya, setelah itu nanti kita tanya jawab. Satu lagi, sekali lagi sekarang. Baik, pertanyaan saya, surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa ya setiap manusia itu Allah hendak menciptakan untuk menjadi khalifatullah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, Bapak itu. Ya udah. Bapak itu? Baik, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Oh, ini jadikanlah sabar dan sholat. Oh enggak. Baik, Bapak Ibu, mumpung waktunya masih ada, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, kalau tidak nanti saya sampaikan lagi. Silahkan yang mau nanya. Ada enggak? Kalau tidak ada, saya sedikit ada tambahan. Tidak ada yang bertanya? Baik, silakan Pak. Silakan, kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati kita itu kan selalu ada bisikan ya. Ya. Yang ada kalanya kita itu berada dalam situasi dua-duanya ini bimbang gitu loh. Ya. Kadang-kadang kalau yang menurut setan kejahatan itu sudah pasti, tapi ada kalanya bisikan itu kita berada di tengah-tengahnya gitu. Kira-kira untuk membedakannya bagaimana? Baik, jadi pertanyaan Bapak ini adalah bagaimana misalnya, coba Pak, saya simpulkan ya. Misalnya dua keputusan itu dua-duanya baik begitu, atau dua keputusan ini dua-duanya jelek, atau jelek dan ya, baik. Ya dua-duanya bisa terjadi itu. Kita berada di persimpangan gitu loh, dalam memahami bisikan dalam hati. Atau ginilah, misalnya Bapak sedang bekerja di suatu perusahaan, terus tiba-tiba ada yang menawarkan yang lebih gaji lebih besar, begitu aja atau gimana? Boleh. Gitu ya. Kan ini umum ya. Jadi biasanya realita adalah ketika kita misalnya bekerja di suatu perusahaan, sudah berjalan lama, tiba-tiba ada tawaran yang lebih besar. Begitu atau gimana? Ya kurang lebihnya begitu bisa. Oke, misalnya ini kasus yang biasa terjadi ya. Kira-kira secara umum Bapak mau ambil atau tidak biasanya? Lebih besar kan? Benar ya? Baik. Tapi pertanyaan kedua, salah benar kita tidak tahu kan? Baik, sekarang saya balik. Yang terpenting di sini itu adalah keputusannya atau siap menerima resiko setelah mengambil keputusan itu. Misalnya ada keputusan A dan C, A dan B Pak. Yang terpenting itu adalah setelah mengambil keputusan Bapak Ibu tuh siap menerima resikonya atau berpikir keputusannya? Siap menerima.
sebanyak biasanya orang-orang itu mau mengambil keputusan tapi tidak siap menerima resikonya. Padahal yang Allah inginkan itu bukan masalah keputusannya. Yang Allah inginkan siap tidak konsekuensinya ketika Bapak melakukan keputusan A atau keputusan B-nya, Pak. Ngerti nih Bapak Ibu? Kayak saya waktu dulu lah, saat kejadian saya disuruh memilih apakah saya harus bekerja atau berdakwah, Pak. Dua-duanya kan ibadah, Pak. Bekerja ibadah, dakwah juga ibadah. Apa yang terjadi? Saya milih bekerja, Pak. 2011 sampai 2017 saya tetap bekerja. Salah? Tidak salah. Orang bekerja ibadah kan, saya menafkahi keluarga saya. Tapi ternyata 2018 ketika memang saatnya saya Allah memberikan petunjuk kepada saya, tiba-tiba saya harus berdakwah, Pak. Kira-kira kalau saya berdakwah dari 2011 sampai sekarang dengan 2018 kemarin, beda atau sama hasilnya harusnya? Jadi sebenarnya yang menjadi poin utama itu bukan masalah keputusannya, Pak. Tapi apakah kita sudah siap menerima resikonya ketika mengambil A atau B? Orang itu biasanya mengambil keputusan tapi tidak mau menerima resikonya. Akhirnya pusingnya di situ, Pak, di tengah-tengah, Pak. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa harus siap dua-duanya? Selama niat kita, ya, selama niat kita lurus kepada Allah, kira-kira kalau salah Allah akan luruskan nggak, Pak, nanti, Pak? Nggak usah khawatir, Pak. Yang penting niat Bapak benar-benar lurus karena Allahnya. Jadi bukan masalah keputusannya, Pak, ya. Niat kita itu lurus atau tidak. Karena dimanapun saya kerja juga ibadah, dakwah juga ibadah. Dan dua-duanya pasti ada konsekuensinya. Jelas, Pak, ya? Jadi kebanyakan kayak misalnya suami banyak jamaah saya yang laki-laki pengen poligami tapi nggak mau menerima resikonya. Yaitu ketahuan istri yang sama, konyol ini, Pak. Harusnya berani nggak menerima resikonya? Harusnya berani. Nah, kalau saya termasuk yang tidak berani menerima resikonya, Pak. Karena memang di ridho Allah itu berbeda. Ya, jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas apa ya? Jadi bukan keputusannya, Pak, ya? Boleh nambah satu Oh, pertanyaan? silakan. Ngapunten, Ustaz. Ya, silakan. Sebetulnya nafsu itu siapa, Ustaz? Nafsu itu siapa, Ustaz? Nafsu itu adalah gerombolan jasmani. Oke, saya kupas dulu ayatnya ya. Surat 7 ayat 172. Ya. Surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Oh iya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Baik, ini yang ngomong manusia atau bukan? Yang ngomong manusia atau bukan? Hah? Bukan Pak Agung. Ini saya mau terjemahin ayatnya, Bu. Saya ulang ya. Ini yang ngomong manusia atau bukan? Hah? Coba baca, sini saya baca. Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa. Berarti yang ngomong manusia atau bukan? Manusia itu apa? Jasmani dan ruhani. Ini sudah ada jasmaninya belum? Berarti manusia atau bukan? Terus apa? Jiwa, ruh. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi manusia itu yang jadi, saya mau nanya ya, kita ini siapa? Kita ini siapa? Yang namanya manusia itu jasmani dan ruhani. Ini yang ngomong siapa? Ruhnya. Kenapa Allah bilang agar nanti di belakang kemudian hari kamu jangan
Berarti sebenarnya nanti yang bertanggung jawab siapa? Ruhnya, jiwanya manusia atau bukan? Manusia itu apa? Jasmani dan ruhani. Ini apa? Berarti manusia bukan? Bukan. Ini di alam ruh sebelum kita muncul jadi manusia, Pak. Ngerti ini? Tapi nanti meninggal yang ditanya apa? Ruh juga. Jadi hidup itu perjalanan apa? Perjalanan ruh. Jelas Bapak dan Ibu? Cuman karena Allah ingin membuat perjalanan itu dan ingin tahu mana yang beriman dan yang tidak beriman, maka Allah ciptakan bumi dan Allah lahirkan yang namanya ciptakan manusia. Berarti ruh itu dibungkus dengan apa? Jasmani. Jadi ruh itu apa kesimpulannya? Ruh itu siapa? Ruh itu sesuatu yang nanti akan bertanggung jawab. Ngerti gak Pak? Jadi yang bertanggung jawab nanti siapa? Ruh atau jiwa, benar? Jadi jiwa atau ruh itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab. Berarti di luar itu bertanggung jawab atau tidak? Oke, saya mau nanya, nanti nafsu bertanggung jawab atau bukan? Nafsu itu bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Loh. Saya ulang. Tanggung jawab siapa? Ruh atau jiwa. Berarti di luar itu jiwa atau bukan di luar itu? Berarti ketika kita jadi manusia nanti ada namanya jasmani, ada akal, ada nafsu. Mereka bertanggung jawab tidak? Berarti nafsu itu apa? Di luar jiwa. Di luar yang bertanggung jawab. Makanya Bapak Ibu hidup jangan menturutkan hawa nafsu karena dia tidak bertanggung jawab. Tetap yang bertanggung jawab ruhnya. Makanya sholat harus jasmani dan ruhani atau jasmani dan ruh dan nafsu. Nah kalau jasmani dan ruhani itu tumanina atau cepat-cepat? Kalau cepat-cepat pakai apa? Sudah berapa tahun sholat cepat-cepat? Padahal nanti nafsu tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu kalau ada kejadian tuh marah atau sabar? Kalau sabar pakai apa? Ruh. Kalau marah pakai apa? Yang bertanggung jawab yang mana? Kasian nggak ruh kita Pak? Jadi nafsu, akal, jasmani itu tidak akan bertanggung jawab. Mereka hanya menjadi saksi. Tapi yang menjadi saksi, yang bertanggung jawab adalah jiwa atau ruh. Jadi harusnya yang benar panglima kita ketika kita menjalani hidup itu harusnya yang dominan nafsu atau ruh kolbu. Selama ini nafsu Pak. Jelas Pak? Karena nafsu itu bahan bakarnya apa? Bahan bakar dari nafsu apa? Api. Sama nggak? Ada yang sama nggak dengan makhluk yang lain? Makanya setan cenderung lebih dekat kepada hawa nafsu. Jadi kalau ibu-ibu marah tuh berarti ngikutin siapa? Jadi kalau orang marah tuh berarti orangnya seperti jelas siapa ya? Jadi ruh nafsu itu adalah sesuatu yang bukan jiwa. Berarti di luar itu semua. Nggak usah pusing lah. Sebenarnya banyak, nanti ada pelajarannya nafsu itu berapa saya banyak tahu. Cuman biar sederhana dulu ya pemahamannya ya. Baik, ada lagi? Oh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Bapak Ustadz dari pagi hingga sore hari ini, saya kira kesimpulan paling penting adalah bahwa kita itu pada intinya itu harus berserah diri dan meyakini bahwa apapun ketentuan Allah itu adalah yang paling sempurna. Betul. Tapi di sisi lain Allah juga menganugerahi kita dengan akal. Betul. Allah menyuruh kita untuk ikhtiar. Betul. Nah ini sampai di batas mana ranah Allah dan ranah manusia itu maksudnya kita membedakannya sampai di titik mana kita boleh
menggunakan akal kita dan pada sampai titik mana kita harus percaya bahwa itu adalah ranahnya Allah. Terima kasih. Saya mau nanya ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya sederhana. Di dalam diri kita ada dua hal. Satu yang namanya akal atau logika, satu yang namanya iman. Jelas ini? Ini pelajaran pertama ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya, tugas kita sebagai makhluk Allah di surat 13 ayat 11, Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha. Jadi tugas kita apa? Usaha. Usaha sebagaimana? Semaksimal mungkin. Sekarang pertanyaannya, maksimalnya di mana Pak? Kan itu yang Ibu sampaikan kan? Saya mau nanya nih. Orang menyesal itu gara-gara apa? Orang menyesal itu kenapa? Itu orang kecewa, orang menyesal. Orang menyesal itu gara-gara tidak maksimal. Coba kalau dulu saya ngurus anak saya dengan benar. Coba kalau dulu saya nggak cerai sama suami. Coba kalau saya dulu belajar sekolah sampai S3. Kenapa orang menyesal? Gara-gara tidak maksimal. Jelas Ibu-ibu? Berarti pertanyaan saya, berarti sejauh mana kita tahu kita maksimal atau tidak? Berarti sampai Ibu tidak menyesal. Mengerti ya Bu? Ya Allah, saya sudah ibadah maksimal, mau apa lagi? Ya Allah, saya sudah berusaha untuk mempertahankan, tapi suami saya tuh, mau apa lagi? Jadi orang maksimal itu apa cirinya? Tidak menyesal. Seperti di surat 32 ayat 12. Silahkan dibuka. 32 ayat 12. Jadi kata kuncinya itu aja Bu ya, karena tiap orang berbeda-beda. Pak, kalau dia tidak menyesal bagaimana? Nah, nanti ceritanya lain. 32 ayat 12. Ya. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadap Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Ini orang yang ngomong orang apa? Orang mati, minta dikembalikan lagi ke dunia. Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Kenapa menyesal? Karena tidak ibadah maksimal. Coba kalau dulu saya sabar dengan benar, mungkin saya mendapatkan pahala tanpa batas. Coba kalau saya ikhlas, mungkin saya di jalan yang lurus. Nah, saya khawatirnya Bapak Ibu nanti menyesal. Terus kalau sudah minta kembali ke dunia, Allah bilang telat. Kalau orang sudah mati telat Bapak Ibu. Makanya sekarang coba Ibu maksimalkan ibadah Bapak Ibu, perbaiki sholat yang benar, perbaiki sabar yang benar, jalani di jalan yang lurus supaya Bapak Ibu tidak menyesal. Jadi kenapa membedakan orang maksimal dan tidak maksimal Bapak Ibu? Cirinya hatinya tidak menyesal. Ya saya sudah bagaimana? Sudah maksimal kan begitu ya Bu? Jelas Bapak Ibu? Nah saya khawatirnya Ibu tidak maksimal nanti di hadapan Allah. Kenapa ya saya dulu nggak sabar? Padahal kalau suami saya menjengkelkan tuh harusnya saya senang. Nanti Ibu menyesal begitu, telat kata Allah nanti. Ya, mumpung sekarang ibu-ibu masih di dunia, maksimalkan. Jelas ibu-ibu ini Pak? Jadi ranah kita apa? Usaha kita apa? Porsi kita apa di dalam tawakal tuh? Berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya terserah kepada Allah. Itu namanya metode tawakal. Kayaknya kelas 1 lagi Pak, harusnya dibuka lagi satu yang khusus metode lagi. Jadi kayak saya di Cilacap, itu ada 2 kelas. Satu kelas awal 7 IPH, satu kelas lanjutan, harusnya begitu Pak. Biar maksudnya tuh yang baru-baru bisa memahami. Mungkin kalau nanti kapan-kapan begitu Pak harusnya. Jadi akhirnya yang 7 IPH dasar itu bisa nyambung Pak. Baik ya, karena waktunya sudah habis ya, bagus ya. Ya, karena waktunya sudah habis dan sudah azan lagi. Mohon maaf dari saya kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ini. Tadi kan saya bilang wajar tidak wajar ya, sesuai janji saya. Ini dimaafkan nggih? Ya. Sekalian ditutup doa, tapi sebelum ditutup doa
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kira-kira menurut bapak, ibu, ya acara ini sangat bermanfaat apa? Nah, bermanfaat. Kalau misalnya Ustadz Oke didatangkan kembali, kira-kira siap enggak? Nah, tentu ngomongnya siap itu sekaligus apanya kira-kira? Ya, dakwah itu kan tidak sekali dua kali ya. Insya Allah kontinuitas gitu ya, sehingga ya iman kita tercas terus kan gitu ya, karena iman itu turun dan naik. Nah, supaya stagnan apalagi bisa naik, dicas terus kan. Nah, tapi itu butuh apa kira-kira? Insya Allah. Makanya kita itu nanti ya, kira-kira kalau beliau ini di grup dimasukkan dan kita itu bisa istilahnya bisa sharing dengan beliau langsung di grup. Ibu-ibu mau nggak? Mohon maaf Pak ya, saya tanya ibu-ibu aja dulu. Yang banyak masalah rupanya ibu-ibu Pak. Begitu ya. Nah, sekali gitu, misalnya kalau kita itu untuk kelangsungan dakwah Ustadz ya, dan itu juga ke anunya kita juga ya, bermanfaat bagi kita. Nah, kalau kita ajak untuk pohon amal kira-kira, nah mau nggak kira-kira? Alhamdulillah Ustadz. Ya, berarti Allah. Baik, semuanya Ustadz. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, pohon amal ini saya biasanya kalau kajian di kota-kota manapun, karena memang kita tidak buat HTM, tidak buat tiket masuk. Jadi artinya mau yang nyumbang 10.000, yang nyumbang 20.000 di Bandung melakukan itu. Misalnya kayak saya buat di Marriott. Waktu kemarin di Bandung di JW Marriott itu kan biayanya luar biasa besar ya. Tapi pohon amal itu misalnya dari 150%, ada yang nyumbang, ada yang tidak salah. Yang penting ibu tetap bisa dan tidak ada tarif apapun. Karena saya kemanapun tidak menerima uang, amplop dan isinya Pak, saya nggak nerima. Karena memang dilarang oleh guru kita. Jadi yang namanya ilmu Allah tuh harus murni, benar-benar saya menyampaikan ikhlas karena Allah. Cuman kan ada hotel, ada akomodasi ya. Nah itulah mungkin yang Pak Agus sampaikan tadi. Ya, jadi kita sistemnya tidak ada tiket masuk, tidak ada uang masuk, karena ini kan sudah lama berjalan ya. Baru yang pertama-pertama saya tolerir ya, nggak ada masalah. Cuman kalau sudah berjalan ini, jadi intinya mau nyumbang berapapun silahkan, yang penting acara ini bisa berjalan. Jadi yang tidak punya uang pun bisa ikut ngaji, ya. Kemarin ada waktu di Bandung itu yang nyumbang 10.000 ada Bu, nggak apa-apa. Dan kita tidak larang semua itu. Intinya saling bekerja sama untuk misalnya berjalan di jalan Allah. Jadi ibu jangan ada paksaan, aduh saya nggak punya uang terus nggak datang, nggak begitu ya. Pokoknya ibu datang saja, insya Allah kalau niatnya semua karena Allah pasti dicukupkan. Jelas ya Bapak Ibu ya, karena ustadznya gratis, tidak ada. Ya, saya tidak menerima, tanya Pak Agus ya, saya tidak menerima uang dan memang tidak boleh oleh guru kami. Kenapa? Karena kami menyampaikan petunjuk bukan ilmu. Kalau ilmu itu ibu dengerin bubar pusing, kalau petunjuk itu ibu akan dijalani itu. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kok Bapak Ibu tahu cirinya ustadz yang mendapatkan petunjuk sama yang tidak mendapatkan petunjuk? Bagaimana caranya? Gak terima ampok. Nah, surat Yasin ayat 21 ada ayatnya. Ntar belum selesai ini. Biar Bapak, makanya kita saling membantu aja ya Bu ya. Lihat. Yasin ayat 21. 36 ayat 21 ya. Ibu perhatikan, bagaimana kok kita tahu mana petunjuk, mana ilmu? Kan ada dua ustadz, ada yang petunjuk, ada yang ilmu. Ya. Silakan. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ustadz yang mendapatkan petunjuk itu pasti tidak menerima imbalan. Tapi untuk terselenggara acara ini kan nggak pakai daun kan? Nah, mari kita sama-sama sesama muslim bersaudara saling tolong menolong. Tidak usah khawatir 10.000 10.000, 20.000 20.000. Nggak punya bilang nggak punya, nggak usah gengsi ya. Karena posisi manusia itu cuma dua, tangan di atas atau yang di bawah, yang menerima dengan yang diterima, yang memberi sama yang menerima, kan cuma itu aja. Ya, ibu silakan posisinya yang mana? Mau yang menerima atau yang memberi? Kenapa ingin yang memberi? Karena Allah memerintahkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jelas ya? Jadi sumbangan-sumbangan itu bukan buat saya loh, itu buat acara selanjutnya ya. Jelas Bapak Ibu?
Ya, terima kasih. Sedikit berbagi pengalaman. Jadi pada saat pertama kali kenal sama Ustadz Oke, saya ikut MPC di Batu, Hotel Purnama. Nah, beliau dengan materinya sudah siap seperti ini. Alhamdulillah kok saya itu menghubungi Pak Oke. Nah, alhamdulillah Yayung bersambut dan itulah pengalaman pertama setelah kami mendatangkan beliau di tempat ini. Gitu. Nah, kami itu kan sudah terbiasa memberikan amplop. Nah, dalam hal itu tanda terima kasih. Gitu. Loh, kaget betul karena beliau menolak. Nah, ini kok lain dengan yang lain gitu loh. Nah, akhirnya ya gitu tuh. Nah, cuman begini Bu, kami itu tadi itu kan transport, akomodasi macam-macam itu kan insya Allah butuh itu ya dana. Nah, sementara itu kami itu didukung dari donatur. Cuman ya karena Allah juga donatur kita mampu. Ya karena Allah lagi. Cuman kami mau berbagi pahala, tapi tidak ada limit berapapun gitu. Nah, itu yang penting ya. Nah, satu yang di garis bawah itu amplop, katakanlah ini sedekah gitu, bukan untuk ustadz, untuk kita bersama. Terus yang kedua, tidak ada batasan, tidak ada minimal, itu berapapun. Dan yang tidak juga tidak apa-apa, langsung masuk saja. Tapi tetap melalui pendaftaran. Kenapa? Karena kami mengkondisikan kursi dan konsumsi. Begitu ya. Kembali lagi, bermanfaat enggak? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Langsung bisa ditutup dengan doa mungkin Jai. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan langkah kita untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, serta khususan kepada kita semua yang hadir di sini ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah kami agar kami berada di jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan yang terutama ya Allah, khususon berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya memohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Ini dimaafkan ini. Kan tadi saya ngomong wajar, tidak wajar, aneh dan lain-lain ya. Tapi intinya marilah jangan terlalu lama pusing menghadapi masalah hidup. Hidup cuma sekali Pak. Kalau Bapak Ibu dibuat terus menderita, kapan mau bahagianya? Jelas ini? Karena menderita tidak menderita pun tetap harus dijalani. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.